Pemirsa, buat yang sudah pernah berumroh ya ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah, ke Masjidil Haram, rasanya khusyuk ya beribadah tawaf, mengelilingi Ka'bah ya dengan kiswahnya yang indah itu. Tapi sebetulnya ada peranan dari si pembuat kiswah itu yang membuat ibadah kita menjadi khusyuk. Iya, dan ada kabar terbaru kalau seorang pembuat kiswah itu baru meninggal. Oh, nah, kita lihat aja ya penjelasannya, beritanya seperti apa. Ini dia. Meninggalnya penenun kiswah atau kain penutup Ka'bah tertua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka menyelimuti kota Mekah seiring meninggalnya perajin tenun kiswah atau kain penutup Ka'bah tertua, yaitu Rajab Mahos Al-Maliki. Pemirsa beriman, Al-Maliki telah mengabdi selama 47 tahun sebagai penenun kain hitam penutup Ka'bah tersebut. Awal mula ia menenun kiswah bekerja sama dengan rekannya yaitu Abdul Rahim Amin Bukhari. Al-Maliki lahir pada tahun 1930 dan dibesarkan di sebuah desa kecil dekat Mekah. Al-Maliki meninggal di usianya yang menginjak 90 tahun. Jika dihitung dari usianya, berarti lebih dari setengah hidupnya ia abdikan demi bangunan yang sangat mulia yaitu Ka'bah. Ia sangat bangga dengan pekerjaannya tersebut. Al-Maliki sangat suka berbicara tentang pekerjaannya sebagai penenun kiswah setiap kali bertemu dengan teman-temannya, bahkan setelah ia pensiun pada tahun 2004. Sejumlah penjahit dan penenun kiswah lainnya merasa sangat kehilangan. Pasalnya, Al-Maliki adalah sosok yang sangat sopan dan penuh kasih sayang kepada setiap orang. Mereka juga telah belajar banyak darinya ketika mereka mulai bekerja di pabrik kiswah Ka'bah di Mekah, karena Al-Maliki adalah penenun tertua di pabrik tersebut. Dr. Muhammad Bajauda, direktur pabrik kiswah di Mekah, mengatakan bahwa pabrik tersebut telah kehilangan aset yang besar. Semoga Allah menerimanya dan menempatkannya di surga tertinggi. Pemirsa beriman, kali ini tim Berita Islami Masa Kini akan memaparkan tentang sejarah bangunan suci Ka'bah serta sejarah dan proses pembuatan kiswah. Ka'bah adalah bangunan suci umat Islam yang terletak di kota Mekah, tepatnya di dalam Masjidil Haram. Ka'bah merupakan bangunan yang dijadikan patokan arah kiblat atau arah salat bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, Ka'bah merupakan bangunan yang wajib dikunjungi bagi muslim yang mampu pada saat musim haji dan umrah. Ka'bah adalah bangunan yang menyerupai kubus yang berukuran 12 x 10 x 15 meter. Ka'bah disebut juga dengan Baitul Atiq yang berarti rumah tua. Ka'bah mulai dibangun atas perintah Allah pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, seperti yang tertera dalam firman Allah yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surah Ibrahim ayat 37. Pada masa Nabi Muhammad SAW berusia 30 tahun, pada saat itu beliau belum diangkat menjadi Rasul. Bangunan ini direnovasi kembali akibat banjir yang melanda kota Mekah pada waktu itu. Sempat terjadi perselisihan antar kepala suku atau kabilah ketika hendak meletakkan kembali Hajar Aswad. Namun berkat hikmah Rasulullah, perselisihan itu berhasil diselesaikan tanpa kekerasan, tanpa pertumpahan darah, dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Hajar Aswad adalah batu yang diyakini berasal dari surga. Batu ini memiliki aroma wangi yang khas, yang hingga saat ini para jamaah haji dan umroh berusaha untuk menciumnya. Renovasi terbesar dilakukan pada tahun 692. Sebelum renovasi, Ka'bah terletak di ruang sempit terbuka di tengah sebuah masjid yang kini dikenal dengan Masjidil Haram. Pada akhir tahun 700-an, tiang kayu masjid diganti dengan marmer dan sayap-sayap masjid diperluas, ditambah dengan beberapa menara. Renovasi dirasa perlu menyusul semakin berkembangnya Islam dan semakin banyaknya jemaah haji dari seluruh Jazirah Arab dan sekitarnya. Pemirsa, selain Hajar Aswad, bagian Ka'bah yang istimewa lainnya adalah kiswah, yaitu kain atau kelambu penutup Ka'bah. Menurut sejarah, Ka'bah sudah diberi kiswah sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam. Namun tidak ada catatan yang mengisahkan mengenai kiswah terbuat dari apa dan berwarna apa. Baru pada masa kepemimpinan Raja Himyar Asad Abu Bakar dari Yaman,
disebutkan kiswah yang melindungi Ka'bah terbuat dari kain tenun. Pada masa Qusay ibnu Kilab, salah seorang leluhur Nabi Muhammad yang terkemuka, pemasangan kiswah pada Ka'bah menjadi tanggung jawab masyarakat Arab dari suku Quraisy. Nabi Muhammad SAW sendiri juga pernah memerintahkan pembuatan kiswah dari kain yang berasal dari Yaman. Sedangkan 4 khalifah penerus Nabi Muhammad yang termasuk dalam Khulafa al-Rasyidin memerintahkan pembuatan kiswah dari kain benang kapas. Pada era keemasan Islam, tanggung jawab pembuatan maupun pengadaan kiswah selalu dipikul oleh setiap khalifah yang sedang berkuasa di Hijaz, Arab Saudi pada setiap masanya. Meskipun kiswah selalu menjadi tanggung jawab para khalifah, beberapa raja di luar tanah Hijaz pernah menghadiahkan kiswah kepada pemerintah Hijaz. Kiswah pertama kali dibuat oleh seorang pengrajin bernama Adnan bin Ad dengan bahan baku kulit unta. Namun dalam perkembangannya, kiswah dibuat dari kain sutra. Untuk membuat sebuah kiswah memerlukan 670 kg bahan sutra atau sekitar 600 meter persegi kain sutra yang terdiri dari 47 potong kain. Masing-masing potongan tersebut berukuran panjang 14 meter dan lebar 95 cm. Ukuran itu sudah disesuaikan untuk menutupi bidang kubus Ka'bah pada keempat sisinya. Huruf kaligrafi dari benang emas yang ditenun di atas kiswah mengambil ayat-ayat dari Al-Quran yang berhubungan dengan haji yang memuliakan asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti surat Ali Imran ayat 96, surat Al-Baqarah ayat 144, surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Fatihah. Selain itu juga terdapat kalimat syahadat. Penggantian kain kiswah selalu dilakukan setiap setahun sekali. Dan tradisi ini sudah dimulai sejak masa Khalifah Al-Mahdi yang merupakan penguasa di zaman dinasti Abbasiyah keempat. Sedangkan untuk hiasan berupa pintalan emas diperlukan 120 kg emas dan beberapa puluh kilogram perak. Karena menggunakan bahan baku dari benda-benda yang sangat berharga seperti sutra, emas maupun perak, harga kiswah ini menjadi sangat mahal, sekitar 50 miliar rupiah. Sejak tahun 1931, kiswah diproduksi di sebuah pabrik yang terletak di pinggir kota Mekah, Arab Saudi. Dalam pabrik tersebut, pembuatan kiswah dilakukan secara modern dengan menggunakan mesin tenun modern. Di pabrik kiswah yang areanya seluas 10 hektar itu dipekerjakan sekitar 240 perajin kiswah. Pemirsa beriman, semoga kita bisa mengambil pelajarannya dari sejarah dan proses pembuatan kiswah ini. Dan dari luar biasanya pengabdian Rajab Mahfuz Al-Maliki, hendaknya kita bisa meneladani kisahnya yang telah mengabdikan hidupnya untuk memperindah Ka'bah. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah ya. Iya. Jadi beliau ini Al-Maliki hidupnya hampir 47 tahun diabdikan untuk menenun kain Ka'bah ini. Betul sekali, meninggal di usia 90. Jadi selama hidupnya benar-benar mengabdikan diri kepada agama dan membuat sesuatu yang itu merupakan sangat-sangat berharga ketika masyarakat muslim melakukan ibadah di sekitar Masjidil Haram. Betul, dan kita doakan semoga beliau diterima di sisi Allah. Amin, amin, dan ditempatkan di surga nantinya. Amin. Dan setelah ini masih ada berita yang lainnya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.